selamat siang kepada dosen pengampu mata kuliah Praktek Dasar Konversi Energi Bapak Denny Arianto Sinaga, dan juga kepada abang-abang dan teman-teman TEK. Nah, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nesti Aulia Hutabal dan teman saya Andreas Sihaan, saya Sultan Firman, saya Muhammad Afang Medasya, saya Tersansan sendiri. Nah, video ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan proyek kami mengenai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air pikohidro. Nah, pikohidro ini merupakan suatu proyek yang digunakan untuk mempelajari bagaimana pemanfaatan energi kinetik yang berasal dari air. Nah, nanti teori singkatnya dan komponen-komponen juga bagaimana konversi energinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori singkat mengenai PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi PLTA itu merupakan salah satu pembangkit listrik yang memanfaatkan energi terbarukan, yaitu air. Proses dasar konversinya memanfaatkan energi kinetik air yang digunakan untuk memutar turbin yang sudah terkabel dengan generator. Perputaran generator inilah yang nantinya akan menghasilkan energi listrik yang digunakan dalam skala besar, kecil maupun dalam skala rumahan. Energi air merupakan energi terbarukan yang dimanfaatkan oleh PLTA. PLTA juga memiliki efisiensi yang tinggi karena energi yang melimpah dan terbarukan, dan juga merupakan energi yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas. Mungkin itu saja teori singkat dari saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen apa saja yang kami pakai dalam proyek kali ini. Yang pertama itu kami memakai pompa air DC yang sudah satu set dengan selang serta nozzle-nya. Selanjutnya di sini generatornya kami memakai generator DC, dan untuk turbinnya kami membuat sendiri dengan berbahan pipa beserta akrilik. Selanjutnya untuk penyangga generator beserta bearing, selanjutnya asnya kami desain sendiri lalu kami custom di bengkel Las Bubut. Selanjutnya untuk kaki-kakinya kami membuat dari plat siku. Setelah itu di panel yang ada di sini ada beberapa komponen, yaitu pertama volt ampere meter DC, lalu ada dua beban. Yang pertama, beban pertama itu adalah kami memakai lampu DC, selanjutnya fan DC. Baiklah, mungkin itu saja komponen-komponen yang kami gunakan. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sistem kerja dari pikohidro yang telah kami buat ini. Yang pertama ialah mengenai turbin, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Kami di sini menggunakan turbin Pelton, di mana turbin Pelton ini prinsip kerjanya ialah memanfaatkan energi kinetik dari jatuh air untuk menghasilkan energi listrik. Nah, di sini kami menggunakan pompa air dan juga nozzle untuk menghasilkan energi kinetik dari jatuh air, yang kemudian air yang disemprotkan oleh nozzle kemudian akan menggerakkan turbin Pelton ini. Di sini kami juga mengkabel turbin dan juga generator, sehingga ketika turbinnya ini berputar, maka generator juga akan ikut berputar. Semakin kencang nozzle menyemprotkan air, maka turbin juga akan semakin kencang, sehingga turbin yang kencang ini akan menggerakkan generator juga. Sehingga dapat kita simpulkan kenaikan RPM atau semakin kencang berputar turbin akan berbanding lurus dengan peningkatan tegangan dan arus yang dihasilkan oleh generator. Jadi secara singkat, sistem kerja pikohidro ini, di saat nozzle menyemprotkan air, maka turbin akan berputar. Turbin yang berputar ini akan menggerakkan generator. Generator akan menghasilkan tegangan dan arus. Kemudian tegangan dan arus ini kita sambungkan kemudian ke beban, yaitu lampu LED DC dan juga fan DC. Jadi cukup sekian dari sistem kerja pikohidro kali ini. Baik, di sini kami akan melakukan sedikit percobaan awal untuk mendapatkan data, di mana dalam percobaan kami akan menggunakan data yang pertama tanpa beban, kedua data menggunakan lampu LED DC, dan ketiga menggunakan kipas DC. Yang pertama kita akan melakukan percobaan tanpa beban.
Oke, sampai. Oke, CRPM-nya RPM-nya 750, tegangannya di 53 volt. 53 volt. Oke. Baiklah, selanjutnya kami akan melakukan percobaan dengan beban yaitu berupa lampu LED. Tercatat tegangannya drop menjadi 3 volt. Tegangannya jadi 3 volt. 3 volt. RPM-nya berapa? 310. 310. Di sini harusnya tidak dapat tercatat oleh multimeter kami karena spesifikasinya tidak mumpuni. Jadi kami memanfaatkan multimeter. Di mana arusnya itu ada di 30 miliampere. 30 miliar. Oke, kemudian yang ketiga ada beban lampu AC. 4 AC. Berapa RPM? RPM-nya 310. 310 tetap. Tegangannya ada di 2,5 volt. 2,5 volt. Arusnya ada di 31 miliampere. 31 miliampere. Oke. Dan terlihat di sini pennya tidak berhasil menyala. Baiklah, saya akan lanjutkan tentang menganalisis data dari hasil percobaan itu tadi. Nah, bisa kita lihat tadi ketika diberikan bebannya itu 0, kita mendapatkan RPM-nya itu sebanyak 250 RPM, di mana menghasilkan tegangan yaitu 53 volt. Kemudian arus yang mengalir dalam rangkaian ini juga 0. Nah, bisa kita analisis dari ketika pada saat diberikannya tekanan, diberikannya air kepada rotor, kemudian rotor berputar, mengakibatkan menghasilkan tegangan sebesar 53 volt. Di sini tidak adanya mengalirnya arus dikarenakan tidak adanya diberikan beban. Nah, kemudian ketika diberikan beban, yaitu lampu LED yang DC, mendapatkan RPM berputar sebanyak 315 RPM. Kemudian menghasilkan yaitu sebesar 3 volt. Dan arus yang mengalir ketika kita melihat tadi dalam volt ampere meter bisa kita lihat dalam ini tidak tertulis seberapa besar ampernya. Kemudian kita melalui multimeter akan menghasilkan sebesar 30 miliampere. Dikarenakan volt ampere dalam ini hanya mengukur itu sebesar ampere, tidak mengukur sebesar miliampere. Nah, kenapa ketika pada saat diberikan beban rotornya itu RPM-nya sangat kecil? Dikarenakan ketika RPM digerakkan, diberikan beban akan menghasilkan counter electromagnetic force yang membuat rotor kerjanya menjadi berat, membuat rotornya semakin lambat. Ini mengakibatkan RPM yang tadi menjadi turun, kemudian tegangannya juga telah digunakan untuk menghidupkan lampunya, sehingga hanya sebesar 3 volt. Kemudian ketika diberikan fan DC, bisa kita lihat fan DC tidak bergerak, dikarenakan saat diberikan mendapatkan arus 31 mA, fan DC-nya tidak bisa bergerak dikarenakan kekurangan ampere untuk menggerakkan fan DC tersebut. Nah, ketika kita lihat bergeraklah RPM-nya sebesar 310 RPM dan juga menghasilkan tegangan sebesar 2,5 volt. Di sini seperti kejadian pada saat LDDC membuat ketika diberikan tegangan ketika diberikan beban membuat rotor itu kerjanya semakin berat karena diakibatkan oleh gaya lawan dari elektromagnetik ataupun counter electromagnetic force. Oleh karena itu beban kerja dari turbina semakin berat sehingga tegangan yang dihasilkan juga semakin rendah dan arus yang dihasilkan juga tidak secepat karena dikarenakan dari air yang datang. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah ini dan menghidupkan LED dan juga fan-nya,
maka kita harus meningkatkan pompa air sehingga air yang mengalir membuat turbin semakin cepat untuk bergerak. Terima kasih. Baik, demikianlah presentasi dari proyek kami. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian dari dosen pengampu, abang-abang dan juga teman-teman. Semoga presentasi tadi dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proyek kami, yaitu PLTA